TVRI Stasiun Papua yang berada di Jalan Bayangkara nomor 1C Kota Jayapura, berada di atas bukit dengan panorama alam nan indah dan pesona Kota Jayapura yang memukau. Di lembah-lembah di Papua. Di usia yang ke-26 tahun, TVRI Papua selalu berbenah dan memperbaharui tampilan fisik dan layar. Di dasar pasir, di laut biru, di Papua. Perpindahan pimpinan dari satu Kepsta ke Kepsta lainnya tidak membuat TVRI Papua mundur, malah semakin memperkokoh perannya sebagai media lembaga penyiaran publik yang dicintai dan digemari oleh masyarakat. Pelantikan Insinyur Fuad MM menjadi Kepsta TVRI Papua tanggal 1 Juli 2019 dilaksanakan di TVRI Nasional Senayan, Jakarta, Gedung Penunjang Operasional GPO lantai 12. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Kepsta TVRI Papua periode 2016-2019 kepada pejabat baru Insinyur Fuad MM tanggal 9 Juli 2019 di TVRI Stasiun Papua. Sekaligus pelantikan pejabat struktural yang baru, yaitu Kepala Seksi Berita, Kepala Seksi Program dan PU, Kepala Subbagian Keuangan, dan Kepala Subseksi Pengembangan Usaha. Kepala Stasiun TVRI Papua yang baru, keesokan harinya rapat forum perencanaan siaran Fopersi mendengarkan langsung dari manajemen TVRI Papua tentang apa yang telah dilaksanakan dan apa rencana yang akan dibuat ke depannya. Tempat cendrawasih selalu menari. Prinsip dari estafet kepemimpinan ini tetap melaksanakan program yang telah berjalan dan melanjutkan program yang telah disepakati. Hal ini pun harus sejalan dengan misi LPP TVRI, menyampaikan informasi aktual, pendidikan yang berkarakter, hiburan sesuai budaya Papua, serta mengangkat pesona wisata di Provinsi Papua. Seluruh karyawan TVRI Papua sepakat untuk maju bersama dan dalam setiap pertemuan meneriakan yel-yel TVRI Papua, yes, 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 serta TVRI Papua bisa bangkit dan maju. TVRI Papua, yes, yes, yes. Satu bangsa, TVRI Papua, yes, yes, yes. Perubahan demi perubahan pun dilakukan. Diawali dari pembuatan logo TVRI di atas Studio 2. Membuat backdrop baru untuk dialog menyongsong PON ke-20. Menambah elemen backdrop acara Putarka, Teropong Sehat, dan backdrop dialog pemberitaan di Studio 1. Demikian juga di Studio 2, perubahan layar terlihat dengan pergantian backdrop menjadi warna biru muda untuk dialog pemberitaan dan pemanfaatan TV wall menampilkan visual tone mata acara. Pergantian elemen juga dilakukan untuk backdrop bernuansa Islami dengan corak kekinian dan backdrop untuk kiprah wanita dengan warna yang lebih berani. Tahun 2019, pola acara yang sudah tersusun dijalankan dengan baik dan tahun 2020 kembali disusun acara baru.
produksi paket acara terpadu PAT yang dikirim ke Jakarta, seperti Pesona Indonesia, cerita dia hutan yang luas, tempat Inspirasi Indonesia, selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu. Jejak Islam dan Anak Indonesia mulai dikonsep dengan baik, rapat dengan kru, dan hasilnya dipreview secara bersama sebelum dikirim ke Jakarta. Saya sebagai Kepala Seksi Program dan Pengembangan Usaha, sejak kepemimpinan Pak Kepsta Fuad, telah banyak yang beliau lakukan di dalam seksi program ini, seperti halnya pembenahan backdrop untuk mata-mata acara. Itu beliau sudah memberikan wawasan dan memberikan yang terbaik lah untuk program ini, pengembangan program. Kemudian untuk kompetisi Gatra Kencana, meskipun saat ini kami belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan, tetapi beliau sudah memberikan arahan-arahan dan bahkan membimbing kita untuk bisa kita bersama-sama melaksanakan kompetisi Gatra Kencana ini. Begitu juga dengan pengembangan usaha, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Papua. Bupati Mamberamo Tengah, Kominfo Kabupaten Jayapura, Kominfo Provinsi Papua, Humas Kota Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Humas Kabupaten Puncak Jaya, dan Humas Kabupaten Teluk Bintuni. Setelah itu, akan menyusul Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Humas Kabupaten Fakfak di Papua Barat. Tak hanya itu, Wali Kota Jayapura juga memberikan perhatiannya bagi TVRI dengan menghibahkan peralatan non-editing linear dan kamera untuk liputan berita. Tahun 2019, TVRI Papua mampu menyetor PNBP ke negara sebesar 3,57 miliar rupiah, dan tahun 2020 dari bulan Januari hingga Juni sebesar 1 miliar 28 juta rupiah. Target 2,2 miliar dari Direktorat Keuangan telah melebihi target sebesar 160%. Jadi selama kepemimpinan kami bersama Pak Fuad selaku Kepala Stasiun TVRI Papua, alhamdulillah di 2019 kami di pengembangan usaha bisa mendapatkan target sebesar 3,5 miliar, dan itu berkat usaha dan kerja keras dari Kepsta beserta seluruh jajaran yang ada di TVRI Papua, dan juga berkat kepimpinan Pak Fuad dan teman-teman semua. Kami di 2020 per semester 1 ini kami juga bisa mendapatkan 1,4 dari target 2,5, dan mudah-mudahan kedepannya kami bisa meningkatkan lebih pendapatan kami di PNBP atau di usaha, di pengembangan usaha ini untuk meningkatkan kemajuan di TVRI Papua. Dan kemudian kami berharap kedepannya TVRI Papua semakin maju, semakin berkarya, dan semakin berinovasi dan berinovatif. Tahun 2020, agenda besar nasional yang akan dijalani yakni Pilkada serentak di 11 kabupaten kota di tanah Papua dan Papua Barat. TVRI Papua sendiri sudah menjajaki kerjasama dengan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Yalimo, dan beberapa KPU kabupaten yang akan melakukan pilkada. Untuk KPU Nabire akan melakukan kerjasama untuk debat kandidat, dan TVRI Papua sudah menawarkan kerjasama dengan Sekretaris KPU Nabire. Saya selaku Kasubsi Pengembangan Usaha yang baru
yang baru dilantik kemarin pada tanggal 29 Juni 2020 akan meneruskan estafet dari Mas Ari, dan saya optimis kedepannya mungkin akan lebih meningkat lagi, dan yang telah dicapai sekitar 1 miliar lebih. Itu di bawah kepemimpinan Pak Fuad. Terus mungkin apresiasi saya buat Pak Fuad selaku Kepala TVRI Papua. Saya sangat salut kepada Pak Fuad, di mana kepemimpinan beliau itu selalu mengayomi, memberikan motivasi kepada teman-teman di TVRI Papua. Contohnya, ketika beliau memerintahkan atau menugaskan kepada bawahannya, dan bawahannya tersebut tidak datang atau tidak hadir karena mungkin suatu halangan, beliau tidak segan-segannya untuk turun langsung ke lapangan. Apabila ada permasalahan, beliau tidak perlu mengeluarkan suara yang keras. Beliau dengan kelemah lembutannya, dengan pendekatan persaudaraan, itu sudah didengar sama teman-teman. Seksi berita pun tak mau ketinggalan. Sejak rebranding, berita harian yang dulunya bernama Lensa Papua diganti menjadi Berita Papua Hari Ini dengan durasi 1 jam dari pukul 18 hingga 19.00 waktu Indonesia Timur. Kru pemberitaan TVRI Papua tetap mengutamakan kecepatan peliputan, pengiriman berita, dan penayangan di Papua Hari Ini. Untuk mata acara yang baru di tahun 2020, yakni Ranah Hukum, Dialog Halo Papua, serta feature yang baru, Suara Parlemen, dan Kitong Putoko. Sudah banyak yang kita lakukan bersama beliau, tapi banyak program-program yang munculnya dari beliau, ide-ide beliau itu belum bisa kita wujudkan karena berhubung dengan adanya COVID-19 ini. Dan satu hal yang kita patut banggakan dari semangat beliau bahwa sekalipun COVID-19 ini kita harus lockdown di rumah masing-masing, tapi ketika siaran itu harus jalan, kita diberikan motivasi dan semangat untuk tetap bisa melaksanakan siaran. Apalagi dengan dialog khusus, kemudian ranah hukum yang terkait dengan COVID, itu beliau sangat konsen sekali, sehingga hampir setiap hari, setiap minggu itu ada dialog mengenai COVID. Nah, ini memberikan informasi juga kepada masyarakat bagaimana bisa menanggulangi atau menghadapi pandemi COVID di Papua, sehingga itu bisa menekan sedikit laju dari COVID di Provinsi Papua ini. Kami merasa beliau bukan atasan, karena beliau setiap ada pertemuan itu sangat akrab dan beliau adalah teman dan sahabat kami. Nah, inilah yang memberikan kami motivasi untuk bisa bersama-sama dengan beliau dalam melaksanakan tugas-tugas penyiaran di Provinsi Papua ini melalui layar TVRI Stasiun Papua. Kita berharap bahwa apa yang beliau tanamkan, apa yang beliau sampaikan kepada seluruh karyawan di TVRI Papua ini bisa kita lanjutkan untuk bagaimana membuat siaran ini lebih baik ke depannya. Demikian juga dengan jumlah live cross dari TVRI Papua ke TVRI Nasional terjadi peningkatan. Tahun 2018 ditargetkan 30 item, tercapai 31 item berita. Begitu juga tahun 2019, target 30 tercapai 60 kali kegiatan live cross. Di awal tahun 2020 sudah semangat dengan informasi menjelang PON ke-20 di Provinsi Papua. Namun karena COVID-19, PON ditunda pada bulan Oktober 2021. Selain live cross, pengiriman berita lewat FTP dan feature inspiratif serta dialog inspiratif juga dilaksanakan dengan baik oleh seksi berita. Namun di tengah pandemi COVID-19, terjadi penurunan kegiatan peliputan karena khawatir dengan virus COVID-19. Untuk dialog di studio,
berkaitan dengan tema COVID-19 terus diupayakan oleh seksi berita agar masyarakat dapat terhindar dari COVID-19, seperti dialog Noken Kita Bersama, dialog khusus, dan ranah hukum. Baik, terima kasih. Saya Langkurum Kabu, produser berita di TVRI Papua, seksi berita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Fuad di TVRI Papua selama 1 tahun sudah bersama-sama dengan kami. Satu hal yang memang bagi saya sangat luar biasa, ketika beliau masuk ke sini, beliau mengatakan bahwa Kepsta adalah sahabat. Itu membuat kami menjadi merasa punya kedekatan emosional yang tinggi, sehingga dengan semangat ini kita sudah bagaimana berupaya untuk bersama-sama merubah layar TVRI menjadi baik. Hal yang menarik dari kepemimpinan Bapak Kepsta ini, dia mendorong kita untuk bisa lebih baik lagi. Artinya kita lihat dari target live cross kita yang 30 di tahun 2020 ini naik pesat sampai dengan 60 item sudah kita produksi. Bahkan kami semangat untuk lebih lagi, tapi kami dibatasi karena memang terkait dengan penganggaran seperti itu. Yang kedua, pengiriman berita-berita dari TVRI Papua untuk disiarkan di tingkat nasional. Dari target yang 100 itu, kami sudah melebihi itu, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kami. Di sisi lain, dari sisi pembinaan juga kami memberi apresiasi kepada Pak Fuad ini, karena beliau terus membina kami untuk memberikan yang terbaik. Tidak pernah ada rasa marah bagi kami, tapi motivasi yang dia berikan. Saya merasa tersanjung karena ketika kami bertugas berlelah-lelah sampai capek seperti itu, beliau lalu menyampaikan WA kami masing-masing dan ucapkan terima kasih sudah bekerja. Ini menjadi motivasi yang luar biasa. Kami tidak pernah mendapatkan penghargaan seperti itu yang kami rasakan, dan inilah yang membuat kami berharap nanti di tempat tugas yang baru, mudah-mudahan apa yang sudah dibawa dari TVRI Papua ini bisa terus dikembangkan di sana, dan di tempat yang baru nanti semoga diberkahi sehingga dapat melaksanakan tugas yang lebih baik lagi. Untuk transmisi di Provinsi Papua dan Papua Barat berjumlah 20 lokasi transmisi. 12 di antaranya masih aktif dan 8 lainnya perlu peremajaan. Tanggal 17 Juli 2019, Seksi Teknik TVRI Papua sudah membantu untuk siaran percobaan dari transmisi Manokwari Papua Barat, mewujudkan cikal bakal TVRI Stasiun Papua Barat, termasuk TVRI daerah yang ke-30. Berkat dukungan TVRI Nasional tanggal 12 Agustus 2019, di launching siaran percobaan TVRI Papua Barat dengan materi berita dan paket feature budaya serta lagu daerah. Direktur Utama LPP TVRI telah memberikan kepercayaan kepada Saudara Didik Kusjatmika untuk menjadi penanggung jawab selama siaran percobaan TVRI Papua Barat. Di akhir tahun 2019, Seksi Teknik TVRI Papua juga telah menata room control Studio 2, dipindahkan ke ruangan yang baru, ke ruangan yang lebih besar. Selama Pak Fuad menjadi Kepala TVRI Stasiun Papua, saya sendiri diberi tanggung jawab oleh Stasiun Pusat melalui usulan Pak Kepsta menjadi penanggung jawab di TVRI Papua Barat. Memang selama ini kami berjuang untuk bagaimana TVRI Papua Barat itu bisa berjalan dengan baik. Namun ya karena satkernya belum ada, makanya jalannya juga masih siaran percobaan, sehingga siarannya pun masih 1 jam. Sejauh ini memang sudah diberi izin prinsip oleh Menpan RB untuk TVRI Papua Barat, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama satkernya turun sehingga TVRI Papua Barat bisa berjalan seperti satker yang lainnya gitu. Mudah-mudahan Pak Fuad
di tempat tugas yang baru bisa lebih baik lagi daripada di TVRI Papua ini. Dan satu yang paling terakhir adalah doa saya, semoga Pak Fuad di tempat yang baru semakin sukses. Terima kasih. Selain itu, budaya organisasi TVRI Papua melakukan rapat vopersi setiap minggu dan senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat. Untuk menguatkan rasa kebersamaannya, setiap hari besar, tanggal 17 Agustus dan Hari Olahraga Nasional digelar upacara bendera. Yang tak kalah menariknya, ketika ulang tahun ke-57 TVRI, manajemen bersama karyawan-karyawati bersama Dharma Wanita menggelar acara keluarga, pertandingan badminton, pertandingan gaplek, joget balon, dan lomba makan kerupuk. Serta manajemen beserta karyawan melakukan bakti sosial dengan memberikan sembako serta melakukan anjang sana ke panti asuhan. Dari periode Pak Telman sampai kepada periode Pak Fuad ini banyak tahapan yang kita lakukan dari sisi positif. Terutama kita tekan masalah dunia broadcasting, karena layar adalah segala-galanya bagi kami. Nah, dengan kehadiran Pak Fuad di sini, tentu lebih lagi memotivasi karyawan-karyawati untuk lebih giat lagi, membuat gatra-gatra yang sangat menonjol. Namun alhamdulillah kita mengakui bahwa beberapa Papua ini cukup lumayan, tapi kita tidak ketinggalan dalam berusaha. Insya Allah, walau Bapak sudah tinggalkan kami di sini, pasti berkoordinasi kami terpandangan dari beliau. Oleh karena itu, terima kasih Pak Fuad bahwa selama Bapak di sini telah melakukan perubahan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, tidak pernah suara kasar dengan lembut. Yang saya kenang selama ini bahwa yang pertama kali Pak Fuad datang adalah kita rapat proporsi, beliau katakan bahwa beliau datang ke sini adalah sahabat kita semua. Nah, hal ini merupakan pegangan kami, para pejabat sekolah ke bawah ASN di bawah. Dan itu kami selalu pegang. Oleh karena itu, sekali lagi kepada Pak Fuad, walaupun tinggal kami di tanah Papua, jangan lupa kami juga tetap mengingat Bapak. Rasa kekeluargaan dan kebersamaan sesama karyawan TVRI sangat terasa. Saat Natalan bersama pun, antara umat Nasrani, baik yang Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, sukacita dalam Natal bersama TVRI Papua yang dilaksanakan di Hotel Yasmin, Kota Jayapura. Yang tak kalah menariknya, TVRI Papua dipercayakan untuk menggelar acara Rakor TVRI dalam rangka menjelang PON ke-20 di Provinsi Papua. Kegiatan ini dirangkai dengan TVRI Papua Gathering yang dihadiri seluruh mitra TVRI Papua yang ada di Kota Jayapura dan Humas Kabupaten Kota Setana, Papua. Kegiatan di malam harinya dilanjutkan dengan malam hiburan gebiar musik TVRI Papua dalam rangka ulang tahun ke-26 TVRI Papua. Guna menunjang kegiatan operasional, peran subbagian keuangan
juga sangat menentukan. Proses administrasi tahun 2019 dilaksanakan dengan baik dan penyerapan anggaran mencapai 98,6%, masih dalam kategori stasiun dari 10 besar dalam penyerapan anggarannya. Untuk tahun 2020, dari Januari hingga Juni 2020, disebabkan kondisi pandemi COVID-19, penyerapan anggaran sudah mencapai 29,8%. Saya bersyukur dengan kerja keras dari Pak Fuad selama menjadi Kepsta di TVRI Papua, bekerja sama dengan bagian keuangan. Kami di tahun 2019 penyerapan anggaran APBN PNBP boleh mencapai 98,6%. Yang sebelumnya di 2017 kami mencapai 94% dan 2018 95%. Puji Tuhan, di tahun 2019 ini kami mencapai 98,6%. Itu berarti yang artinya 10 besar dari 29 stasiun. Secara pribadi saya juga berterima kasih banyak buat dorongan dan dukungan Pak Fuad selama saya waktu mengikuti PIM 4, mendorong saya dan mendukung saya sehingga proyek perubahan saya boleh berhasil, dan semoga proyek perubahan ini dapat kami terapkan di TVRI Stasiun Papua. Seluruh karyawan dan karyawati TVRI Papua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Fuad MM yang sudah bersama-sama memajukan TVRI Papua. Walau memang banyak hambatan dan keterbatasan. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain. Satu pesan kami yang kami ingin sampaikan ke Pak Fuad, apa yang sudah Bapak bikin di tempat kami di Papua ini, Bapak bisa membawa itu sebagai bagian yang baik. Bapak boleh bawa, tapi yang tidak baik Bapak tinggalkan untuk menjadi koreksi bagi kami. Hampir semua orang ketika bertugas di sini, satu pesan yang kami titip dan kami rasakan itu adalah pesan penginjil yang datang ke sini. Dia mengatakan, barang siapa yang bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran di atas tanah ini, kami percaya dia akan mendapatkan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Sampai jumpa Pak Kepsta, Tuhan memberkati. Untuk Pak Fuad di tempat yang baru, dengan tugas yang baru, semoga sukses dan jangan lupakan kami di Papua. Kepada Pak Fuad, selamat jalan dan bertugas di tempat yang baru. Semoga semakin sukses dan tetap menjadi orang yang baik, dan tetap menjadikan orang lain menjadi orang baik, seperti yang selalu Pak Fuad katakan kepada kami. Selamat jalan Pak Fuad. Kepada Pak Fuad yang sudah diberikan amanat baru di stasiun TVRI Stasiun Makassar, kami berharap bahwa di sana Bapak akan lebih sukses, karena Bapak juga memang berasal dari Makassar, dan di Makassar pun kita pernah sama-sama ya. Di Makassar, saya waktu itu di Makassar sempat menjadi kepala seksi saya di Makassar waktu itu, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di suatu tempat yang mungkin mempertemukan kita lagi. Ya, selamat kepada Pak Fuad, semoga sukses dan sampai berjumpa. Terima kasih Pak Kepsta, Pak Fuad.
Semoga ini bukan segala-galanya di Papua, masih ada perjalanan cukup panjang. Semoga sukses di Papua, bahkan di Jakarta yang akan berdoa dan harapkan. Karena bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, masih ada jauh ke depan lebih baik buat Papua. Itulah yang kami harapkan. Kalau pegang apa yang Bapak sudah lakukan semua ditingkatkan, yang tidak menentu dan tidak mengena dihilangkan yang simpan di hati, Pak. Itulah harapan kami, Pak. Mudah-mudahan Bapak sukses selalu di Makassar, bahkan di Indonesia, Pak. Terima kasih, Pak Fuad. Iya, saya sebagai penyiar news tentunya merasa sangat bangga atas kehadiran Pak Kepsta selama 1 tahun yang tentunya banyak sekali memberikan pelajaran dan juga kesempatan bagi kami kaum muda untuk menerobos citra yang memang sudah terbentuk di TVRI bahwa yang tua tidak bisa terbentuk, tetapi dengan adanya Pak Kepsta selama 1 tahun memberikan kesempatan yang sangat terbuka buat kami. Dan dalam produksi pun kami sudah diajarkan terkait dengan bagaimana cara memproduksi yang baik, mulai dari protapnya, kita melakukan rapat, kemudian hunting, kemudian hasil dari liputan itu pun kita review kembali. Dan walaupun kita masih belum bisa masuk dalam nominasi Gatra, tetapi ini menjadi sesuatu yang memicu kami untuk semangat lagi ke depannya. Karena apa yang sudah diajarkan Pak Kepsta akan kami ingat ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari tim Gatra. Dan mungkin kekurangan kita adalah memang peralatan yang dibutuhkan harus memang sangat canggih. Karena peralatan yang kita pakai saat ini masih peralatan standar, masih milik pribadi. Dan ke depannya semoga dengan adanya pimpinan baru bisa merealisasikan dan juga bisa melanjutkan tongkat estafet yang sudah dibentuk oleh Pak Fuad kepada kami. Terima kasih Pak Kepsta, dan saya mau ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Kepsta dan Sarange. Selamat berjuang di tempat yang baru, Bapak. Apa yang tadi telah banyak diperbuat oleh Pak Kepsta Fuad, saya selaku Kepala Seksi Program dan Pengembangan Usaha mengucapkan terima kasih banyak atas kepemimpinan Bapak selama ada di TVRI Papua ini, dan kiranya Tuhan menyertai Bapak, dan jangan lupa ya Bapak, untuk kita semua tetap say hello. Terima kasih Pak Fuad untuk 1 tahun bersama kami di TVRI Stasiun Papua. Saya sebagai sekretaris Bapak begitu banyak dapat pelajaran dari Bapak. Kiranya di tempat yang baru Bapak bisa lebih sukses lagi, dan jangan lupakan kami. Baik Pak Fuad, ada kalimat bijak mengatakan teman baik tidak akan mengucapkan selamat tinggal, tetapi teman baik akan selalu mengucapkan sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk bimbingan Bapak selama ini, kebaikan Bapak selama ini, selama Elis menjadi sekretarisnya Bapak banyak membantu Elis, Bapak banyak membimbing Elis, melihat tingkah Bapak, perbuatan Bapak, kebaikan Bapak. Terima kasih banyak, semoga sukses di tempat yang baru, selalu happy, dan juga semoga keberkahan dan kesehatan senantiasa menyertai Bapak sekeluarga. Amin. Sayonara Bapak. Tak seorang pun siap dengan perpisahan. Jika hal itu pun tiba, jangan kita saling melupakan. Selamat datang Bapak, sukses selalu. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan kerja keras Pak Fuad selama setahun terakhir ini bersama kami di TVRI Papua, dan kami berharap Pak Fuad tetap sukses dan maju di tempat tugas yang baru dan tetap amanah untuk kejayaan TVRI. Sukses selalu Pak Fuad. Pak Fuad, terima kasih untuk semuanya. Selamat jalan dan sukses selalu. Terima kasih Pak Fuad sebagai Kepsta TVRI Papua selama memimpin di TVRI Papua selama 1 tahun ini. Kami dari Transmisi mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Selama ini kami Transmisi aman, tidak ada masalah, siaran lancar. Bahkan kalau ada blank, Bapak selalu nelpon kami untuk menanyakan apa masalahnya. Dan kami dan teman-teman Transmisi TVRI Papua mengucapkan banyak terima kasih atas kepemimpinan Bapak, dan semoga Bapak sukses di tempat yang baru. Mudah-mudahan Bapak
tidak melupakan kami yang ada di Papua. Sukses untuk Pak Fuad di tempat yang baru. Kami, para pemerhati TVRI Papua, mengucapkan selamat buat Pak Fuad, selamat bertugas di tempat yang baru. Bye-bye, sayonara.